Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau belajar bareng buat iklannya Shopee, marketplace Shopee. Jadi yang pertama-tama kita sudah ada langsung di Shopee Seller Center. Jadi di Shopee Seller Center ini ada beberapa tab gitu. Di bagian promosi saya. Nah, di bagian promosi saya ini ada 3. Promosi saya, iklan Shopee, dan voucher toko saya. Nah, yang kita buka yang pertama buat yang promosi saya. Jadi yang di bagian promosi saya ini ada beberapa cara promosi. Ini kita pakai Shopee yang baru ya, Shopee baru. Jadi yang pertama ada voucher toko saya, ada promo toko, ada paket diskon, combo hemat, flash sale toko saya, promo ongkir toko, koin penjual, dan masih banyak lagi di bawahnya ini. Kemudian kalau misalnya di sini ini jenis promosi yang kita memberikan langsung ke konsumen. Jadi konsumen bisa lihat promosinya kita. Jadi kita kasih voucher, kita kasih promo toko, kita kasih paket diskon buat pembelinya. Dan ada combo hematnya. Mungkin ada combo hemat. Jadi kalau misalnya beli berapa bisa dapat berapa kayak gitu. Terus ada nanti flash sale di toko. Flash sale di toko kita sendiri. Flash sale di toko kita sendiri, terus nanti ada promo ongkir toko, itu ada potongan ongkir yang kita kasih ke konsumen. Jadi kita nalangin ongkirnya konsumen. Berikutnya ada koin penjual. Jadi koin penjual ini lebih untuk ke untuk live, untuk game, Shopee game, dan lain-lain. Terus ada lagi yang paling sering digunakan itu ada voucher ikuti toko. Jadi voucher ikuti toko ini digunakan kalau untuk konsumen yang baru tahu toko kita dan baru nge-follow toko kita, baru bisa dapat voucher ikuti toko ini. Jadi biasanya bisa untuk potongan diskon secara persentase berapa persen, atau potongan harganya langsung, misalnya potongan harga 2.000, 3.000, 10.000, dan beberapa. Nanti mungkin kita bakal bahas satu-satu. Terus yang terakhir yang bakal kita bahas kupas di sini ada iklan Shopee. Jadi iklan Shopee dan produk pilihan toko begitu. Nah, iklan Shopee ini yang kita lelang ke Shopee gitu. Jadi bukan ke pembeli, tapi kita main di Shopee-nya. Jadi kita langsung aja ke bagian iklan Shopee. Seperti ini tampilan awalnya. Iklan Shopee. Sebelumnya kita juga udah harus naruh produk. Kita sudah harus upload produk di Shopee. Terus harus ada saldo iklan dulu. Cuma sekarang kita belajar dulu buat iklan Shopee. Jadi kita langsung aja buat iklan baru. Ada dua iklannya iklan pencarian sama iklan produk serupa. Kalau iklan pencarian nanti bakal masuk ke sini. Jadi di bagian ini nanti kalau misalnya iklan pencarian akan muncul di sini. Misalnya maju pelancong, keluar di sini. Mungkin yang teratas atau yang di halaman pertama seperti ini, yang muncul di halaman pertama itu nanti iklan pencarian. Tapi kalau misalnya iklan produk serupa adanya di bagian bawah. Di bagian ini ada iklan produk serupa. Di bagian yang ini termasuk iklan juga ya, ada tulisannya seperti ini, iklan seperti itu. Jadi yang pertama kita pakai, kita bakal pakai iklan pencarian. Jadi iklan yang ada di depan. Pertama kita pilih yang produk. Kemudian kalau misalnya kita pertama kali buat iklan, harus pakai yang tanpa batas dan tanpa batas waktu. Karena kita riset. Kemudian pakai kata kunci dan CPC yang minimal. Sebenarnya ya nggak harus minimal, cuma sedikit karena kita lagi riset. Karena kalau misalnya kita lagi riset, berarti
kita lagi, jadi kalau misalnya kita lagi riset buat naruh kata kuncinya dan berapa besar yang harus kita keluarkan, itu kita cari minimalnya dulu. Setelah berjalan mungkin beberapa hari baru kita bisa lihat dan mana yang harus dinaikkan CPC-nya, mana yang harus diturunkan. Jadi ini halaman pertama buat iklan pencarian. Yang pertama ada produk, yang kedua ada modal, yang ketiga ada periode. Di tipe promosinya kita pilih produk. Kenapa? Karena yang kita iklankan adalah produk kita, bukan tokonya. Jadi kita iklankan per produknya kita. Terus ada modal. Kalau misalnya baru pertama kali iklan, kita harus pilih tanpa batas. Jadi untuk riset produk dan untuk riset kata kunci, riset keyword, riset cost per click dan lain-lain. Juga tanpa batas waktu, karena kita mau riset dan kita harus tahu dulu gimana perkembangan dari produk dan kata kunci yang sudah kita atur. Kemudian ada pengaturan produk. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kita mau mengatur kata kunci manual, kita harus memilih hanya satu produk. Kalau misalnya kita memilih lebih dari satu produk, maka kita nggak bisa memilih kata kunci manual dan hanya bisa memilih otomatis seperti ini. Jadi di sini kita coba yang pertama. Kita pilih salah satu produk. Di sini bisa tambah rekomendasi kata pencarian. Jadi kita tambah kata kunci secara manual, itu masih bisa. Tapi kalau misalnya kita milih satu produk lagi, jadi kita pilih dua produk. Maka pilih manualnya tidak bisa, gitu. Jadi hanya bisa dipilih otomatis dari pihak Shopee sendiri. Jadi kita nggak bisa riset, kita nggak bisa tahu kata kunci apa yang kita pakai, berapa biayanya dan lain-lain. Tentunya bakalan lebih boros seperti itu. Kemudian kita back aja dulu. Kita pakai madu kelanceng mauni. Yang pertama kita langsung aja pilih manual. Di bawah ini pasti langsung muncul rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita pakai sebenarnya, Tapi nanti kita juga bisa dapat kata kunci rekomendasi lagi dari pihak Shopee-nya di dalam. Jadi kita langsung aja ke kita select all, kita pilih semua, kemudian hapus masalah. Kemudian kita langsung klik aja di tambah kata pencarian. Setelah itu di tulisan sini ada tulisan disarankan oleh pihak Shopee, seperti itu. Jadi ada beberapa kata kunci yang seharusnya relevan dengan produk kita. Relevannya dilihat dari mana? Dari namanya produk, misalnya madu kelanceng mauni asli, madu wabi dan lain-lain. Itu bisa sinkron sama kata pencarian yang akan kita gunakan. Seperti contohnya di sini ada 3 teratas, madu asli, madu murni asli 100. Kenapa ada 100-nya? Karena di nama produknya tadi ada 100% garansi, seperti itu. Jadi yang pertama, yang paling relevan kita pakai. Kita juga bisa melihat volume pencarian. Berapa sih volume pencarian dari kata kunci ini? Jadi madu asli di sini kualitas pencariannya bagus. Volume pencariannya ada 111.817 dan harga rekomendasi 12.000. Apakah perlu dipakai? Karena itu disarankan oleh Shopee, rekomendasi oleh Shopee? Tidak. Kenapa? Karena Shopee hanya membuat rata-ratanya saja dan kita bisa melakukan riset sendiri. Karena kan setiap toko, setiap produk, setiap daerah itu bisa berbeda-beda. Kita bisa pakai madu asli, bisa dipakai. Kalau memilih kata kunci, usahakan jangan kurang dari 2 dan jangan lebih dari 3. Jadi kemungkinan orang cari pun biasanya 2 kata atau 3 kata gitu. Seperti madu asli, madu murni, seperti itu. Madu asli bisa kita pakai, madu sebenarnya bisa kita pakai tapi terlalu global karena madu bisa dipakai misal bulan madu bisa pakai madu.
kita pakai lagi ada yang namanya madu murni. Jadi ke bawah juga ada keterangan dari pihak Shopee-nya, ada oh ini populer nih, bisa kita pakai. Tapi kita nggak harus pakai semua juga. Ini madu kelanceng ada dua kata bisa kita pakai. Madu murni asli ada 3 kata bisa kita pakai. Madu trigona bisa kita pakai juga. Madu kelanceng asli misalnya. Madu kelanceng murni. Nah, kita juga bisa pakai nama brand kita. Jadi misalnya Wilby atau Madu Wilby. Buat apa? Buat ngenalin aja ke orang-orang kalau kita ini Madu Wilby. Alhamdulillah volume pencarian Madu Wilby sudah 314 dengan harga rekomendasi yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya memang belum tahu kita akan apa, kita bisa cek di sebelah sini. Kita bisa cek di halaman awal Shopee. Sini mungkin ada di madu. Jadi di sini ada madu kelanceng, madu asli, madu murni yang bisa kita pakai. Madu hitam karena kelanceng warna hitam bisa kita pakai. Kemudian kita tambahin satu kata lagi, misalnya jadi madu kelanceng. Madu kelanceng seperti ini, madu kelanceng trigona bisa kita pakai, madu kelanceng asli, madu kelanceng murni, madu kelanceng bambu, madu kelanceng mauni, madu kelanceng hitam bisa kita pakai. Jadi kita bisa riset keyword dari depannya bisa, terus dari yang relevan sama judulnya kita, sama produknya kita itu bisa. Jadi seperti ini, jadi di depan kita langsung aja konfirmasi dan tambah kata pencarian. Ini nanti di bawah ini langsung keluar. Kemudian harganya bisa kita ganti. Jadi biaya iklan ini akan berkurang setiap ada orang yang mencari dari pencarian, dari halaman pencarian ke produk kita yang diiklankan oleh pihak Shopee. Kemudian orang itu kemudian pengunjung itu ngeklik produk kita. Jadi cuma ngeklik, belum bayar. Setelah kita milih kata pencarian, kita langsung ke keluar ada halaman seperti ini yang ada tabelnya. Jadi tabelnya isinya kata pencarian, kualitas pencarian, volume pencarian, tipe pencocokan, harga rekomendasi, dan biaya iklan. Untuk kualitas pencarian itu ada rate-nya masing-masing, ada rate-nya sendiri-sendiri seperti ini. Kemudian ada volume pencarian dari kata kunci yang sudah kita pilih. Kemudian ada tipe pencocokan. Jadi tipe pencocokan ini ada 2, ada luas dan spesifik. Kalau misalnya tipe pencocokan yang luas, jadi kalau misalnya kita kasih madu wild bee, jadi madu sendiri, wild sendiri, bee sendiri. Jadi kalau misalnya mau kita cari madu apa gitu, dia masih bisa keluar. Tapi kalau misalnya kita pakai yang spesifik, hanya keluar kalau misalnya kita search madu wild bee. Jadi tapi untuk riset baiknya kita pakai yang iklan luas. Kemudian ada harga rekomendasi. Harga rekomendasi ini masih 12.000 karena belum ada riset dari pihak Shopee-nya sendiri. Karena ini kita pakai iklan kata kunci di Shopee yang baru. Kemudian biaya iklan terendah Shopee adalah Rp200. Jadi kita pakai dulu aja di Rp400 untuk riset awal. Kita bisa langsung ganti ke Rp400 ke semuanya. Itu cara pertama buat riset. Kemudian kalau misalnya kita sudah merasa yakin dan kata kunci ini adalah yang biasanya ya memang orang lain cari madu, misalnya madu kelanceng mauni, cara orang nyari ya biasanya madu kelanceng atau madu asli atau madu murni. Bisa kita lebih tinggikan daripada kata kunci yang lain. Jadi madu kelanceng kita buat 700, madu murni bisa kita buat 700, madu asli bisa kita buat 700. Kemudian madu trigona kita buat 700, seperti itu. Kemudian langsung kita bisa aktifkan iklan. Jadi bisa langsung isi saldonya bebas
dari 25.000 aja, dari 25.000 kita bisa milih dari yang disediakan Shopee 25.000, 50.000, 100.000 dan sampai 50 juta, atau masukkan jumlah isi ulang saldo lainnya gitu. Jadi kita langsung bisa lihat di bagian iklan Shopee. Iklan Shopee kita sudah ada yang berjalan satu dari Madu Kelanceng Mau nih. Dan bisa kita edit juga secara berkala, bisa kita nonaktifkan dan juga bisa kita berhentikan. Kalau misalnya kita mau ngerubah total iklannya, bisa kita berhentikan, kemudian kita pakai lagi. Tapi kalau misalnya hanya dinonaktifkan, kita tidak bisa pakai produk itu lagi. Di sebelah sini, ini untuk Madu Kelanceng Mau. Jadi kita bisa lihat perkembangannya kapan. Biasanya seiring berjalannya waktu 3 sampai beberapa hari ke depan bisa kita lihat, nanti biasanya ada grafiknya. Mungkin kita bisa lihat ke Shopee kita yang sudah pernah iklan. Jadi ada grafik seperti ini. Kita coba buat di beberapa bulan sebelum ini, mungkin dari 1 Juli sampai 31 Juli, ada grafik. Jadi dari dilihatnya berapa, setelah orang melihat iklan kita, ada jumlah kliknya berapa, orang yang ngeklik ada berapa, kemudian presentasi kliknya juga ditampilkan sama Shopee, ditampilkan ada berapa persen presentasi kliknya, ada berapa pesanan selama 1 bulan, itu selama 31 hari, ada konversinya, ada berapa produk terjual, kemudian ada omset penjualannya. Jadi ada grafiknya masing-masing. Dan bisa juga kita lihat di Madu Kelanceng Bambu misalnya, ada statistik iklannya masing-masing. Ada omset penjualannya sekian, biaya iklan yang kita keluarkan sekian. Seperti ini, ada kenaikan, dilihatnya ada kenaikan, kemudian ada jumlah kliknya, ada presentasi klik dan lain-lain gitu. Jadi ini bisa kita lihat setelah iklan itu berjalan. Dan sistemnya untuk saldo iklannya sendiri, kita ngisi di Shopee, kita ngisi ke pihak Shopee, kemudian nanti pihak Shopee yang akan memotong dari saldo iklan. Jadi kita harus ngisi saldo iklan kalau misalnya mau iklan tetap berjalan. Jadi bukan berupa tagihan, tapi sudah berupa saldo yang kita punya terpotong secara otomatis dari Shopee. Jadi kalau misalnya saldo iklannya habis, otomatis iklan kita tidak bisa berjalan.